Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal bahan ajar psikologi pendidikan. Anak berbakat merupakan komponen penting dalam pembelajaran sehingga harus mengacu kepada tujuan yang telah digaris dalam kurikulum sarjana psikologi. Bahan ajar yang harus mampu disesuaikan dengan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pengembangan bahan ajar psikologi pendidikan anak berbakat merupakan gabungan dari berbagai komponen pembelajaran dalam materi psikologi pendidikan anak berbakat. Tujuan pengembangan bahan ajar psikologi pendidikan anak berbakat ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar yang siap digunakan dalam pembelajaran. Untuk anak berbakat ini dengan kebutuhan pendidikan khusus dengan menggunakan dual dan multiple exceptionality, saya akan mendefinisikannya. Anak-anak yang memiliki keterbatasan dan bakat atau talenta sekaligus, seperti misalnya kesulitan belajar atau cerebral palsy, cukup sulit untuk mengidentifikasi mereka. Mengapa sulit? Karena terlalu fokus pada keterbatasan tanpa memperlihatkan bakat yang mungkin ada harapan yang stereotipe terkait dengan kondisi fisik dan inteligensi. Hambatan perkembangan di beberapa aspek, contohnya kemampuan kognitif, minimnya pengalaman yang dimiliki anak, sempitnya sudut pandang tentang keterbakatan yang hanya menyangkut inteligensi saja. Upaya untuk mengoptimalkan bakat anak tersebut harus fokus pada perkembangan kemampuan yang lebih minat dan bakatnya, membantu siswa untuk membentuk konsep diri yang sehat, realistis untuk mengetahui kelebihan plus dan kekurangannya, minusnya. Yaitu yang ketiga, melakukan battery test termasuk informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, mencatat kelebihan sebagai tambahan informasi dalam laporan psikologis. Dan yang kelima, kelebihan yang dimiliki sebaiknya dipandang sebagai kesempatan. Dan yang keenam, melakukan adaptasi dan akomodasi selama proses tes. Melakukan perbandingan dengan siswa lain yang memiliki keterbatasan yang sama. Kesimpulannya, di sini saya akan menyimpulkan yaitu anak berbakat dengan special education needs with exceptionality adalah anak yang memiliki keterbatasan dan bakat atau talenta sekaligus, seperti misalnya kesulitan belajar atau cerebral palsy dan cukup sulit untuk mengidentifikasi mereka. Hal ini menghambat orang tua dan praktisi psikologi mengembangkan bakat yang ada pada anak. Terdapat beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada anak berbakat. Diperlukan kepekaan untuk dapat melihat kelebihan pada anak dengan double exceptionality. Dan bagaimana menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Memberikan tantangan pada anak berbakat yaitu salah satunya, pertama, bantu anak untuk mampu berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Yang kedua, bantu anak untuk menguasai konsep materi yang diajarkan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi anak. Menurut Finger, yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru, yang pertama, basic tools. Ajarkan anak untuk berpikir divergent dan kreatif dalam problem solving, mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir, dan anak bersedia untuk mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Dan yang kedua, practice with process, memberi kesempatan anak-anak untuk melakukan tahap 1 pada situasi yang nyata. Proses kognisi dan efeksi pada tahap 1 dikembangkan. Kognisi, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Dan yang keempat, afektif, terbuka terhadap perasaan yang konflik yang terjadi. Yang kelima, tahap ini bisa dilakukan dengan cara sosiodrama, simulasi, atau studi kasus. Dan langkah-langkah untuk menciptakan tantangan ini, yang pertama, memberikan pemanasan atau warming up. Warming up ini ada warming up secara mental, switch mental dari proses pemikiran reproduktif dan convergent ke proses pemikiran divergent dan imajinatif. Dan yang kedua, sumbang saran yaitu brainstorming, tidak menentukan kritik, kebebasan dalam memberikan gagasan. Yang ketiga, gagasan sebanyak mungkin. Dan yang keempat, kombinasi dan peningkatan gagasan. Yang selanjutnya, pertanyaan yang memacu gagasan, yang disebut juga daftar periksaan checklist, merupakan kata kerja manipulatif membantu
dalam mengembangkan gagasan kreatif dengan melihat hubungan-hubungan baru. Dan contohnya apa saja yang dapat Anda pikirkan supaya pergi ke dokter gigi lebih menyenangkan? Salah satu contohnya seperti itu. Dan tujuan dari tantangan pendidikan anak berbakat ini mengajarkan cara-cara berpikir tentang masa depan yang lebih baik, lebih canggih, lebih positif. Dan yang kedua, membekali keterampilan dan konsep yang perlu untuk memahami sistem-sistem yang kompleks. Saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang saya jelaskan, orang tua, guru, dan praktisi psikologi perlu untuk menciptakan inovasi belajar bagi anak berbakat. Hal ini dimaksud agar anak-anak tidak merasa bosan, tidak berhenti di tempat, dan selalu dapat dikembangkan potensinya. Terdapat beberapa cara menurut Revenger untuk memancing anak agar lebih aktif dalam belajar sesuatu. Pendamping anak berbakat diharapkan peka dan mampu memberikan stimulus yang tepat bagi anak berbakat agar dapat mengoptimalkan potensi anak. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.